Orang-orang yang hadir pada kebaikan ini adalah merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada orang yang kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yakni Sayyidil Wujud wa Habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang patut menjadi contoh dalam kehidupan. Beliau adalah merupakan pembawa kebenaran, pembawa cahaya di muka bumi ini, dan beliau adalah panutan dalam kehidupan tentang akhlak dan bagaimana cara menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan baik. Dan insya Allah berkat syafaatnya, insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mencintai baginda Rasul bukan hanya dengan sekedar mencintainya, tetapi mewujudkan dalam kehidupan senantiasa paling kecil, yakni bersalawat kepadanya, kepada keluarganya, dan insya Allah juga sahabat-sahabatnya, insya Allah kita umat-umatnya. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat beberapa seorang sahabat datang kepada Sayyidina Aisyah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka bertanya, "Ya Aisyah, apa nasihat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah kepada kita umat-umatnya?" Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab, nasihat yang ditinggalkan oleh Nabi ada dua. Yang pertama, nasihat yang bisa berbicara, dan nasihat yang diam. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Aisyah? Maka Aisyah menjawab, nasihat yang bisa berbicara itu adalah Al-Quran, sementara nasihat yang diam adalah kematian. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di masjid ini telah dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Semoga dengan musabaqah ini menjadikan kita untuk lebih mencintai Al-Quran dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran. Karena siapa-siapa di antara para orang tua yang telah mengajarkan anaknya atau memasukkan anaknya ke tempat-tempat belajar Al-Quran, maka Allah telah mempersiapkan untuknya dua mahkota kelak di surga. Dan insya Allah kita yang punya anak yang ikut musabaqah yang bisa membaca Al-Quran, insya Allah tempat kita telah Allah persiapkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian dalam hal ini tentunya nasihat Al-Quran yang Nabi tinggalkan, bagaimana tentang kehidupan Nabi, itulah Al-Quran. Dalam kehidupan ini Nabi mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kebaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang yang apabila ditanya cintakah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami cinta kepada Nabi, tetapi tidak menunjukkan daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Nabi, tapi apa yang diperbuat selalu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Nabi mencontohkan akhlak yang mulia kepada kita. Betapa lembutnya Nabi sallallahu
manusia. Mungkin sering kita dengar bagaimana saat Nabi SAW setiap mau lewat di sebuah rumah beliau diludahi. Setiap hari beliau diludahi. Namun saat tak ada orang yang meludahi, beliau mencari mana orang tersebut yang sering meludahikan. Lalu ditanya kepada tetangganya, mana fulan bin fulan yang setiap aku lewat beliau meludahi. Kata tetangganya, ya Rasulullah, fulan bin fulan sakit. Maka Nabi pulang ke rumah, mengambil sekantong korma. Setelah itu Nabi membesuk, menjenguk orang yang sakit tadi. Begitu Nabi sampai, apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah kau datang ke sini ingin membalas dendam di saat aku sakit? Kata Nabi, lah, aku datang ke sini untuk menjengukmu atau membesukmu yang katanya sakit. Lalu apa kata orang tersebut? Ya Muhammad, saksikanlah atas kemuliaan akhlakmu. Saat aku sakit, belum satu pun keluargaku, belum satu pun sahabatku, belum satu pun tetanggaku yang datang, tapi engkau terlebih dahulu datang membesukku. Maka saksikanlah ya Rasulullah, hari ini aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Nabi Allah. Ini adalah menunjukkan akhlak yang mulia. Bahkan saat beliau masuk ke kota Taif, beliau dilempar berdarah jidatnya. Saat itu Nabi menampung darahnya di tangannya. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tahan darahnya? Kata Rasul, seandainya darah ini jatuh ke tanah, maka Allah akan hancurkan kota Taif. Lalu datang malaikat Jibril, ya Muhammad, mereka telah melemparmu, mereka telah mencelakaimu, maka izinkan aku mengangkat Jabal Uhud untuk kutimpakan kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah, ya Jibril, jangan Jibril, mereka nggak paham, mereka belum mengerti betapa mulianya Nabi SAW. Tapi kita jangan memahami sampai di sini. Lalu ada yang bilang, saat kita Islam melakukan sesuatu, saat agama kita dihina, saat kitab kita Al-Quran dihina, ada yang bilang Nabi kan lembut, Nabi lembut, Nabi sopan santun. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, apakah saat Al-Quran dihina, saat agama Allah dihina, Nabi diam? Tentu tidak, hadirin. Nabi santun, Nabi lembut saat dirinya yang dihina. Tetapi saat agama Allah yang diajak-ajak, saat kitab Allah yang diajak-ajak, Nabi SAW pun marah. Bahkan dalam satu peristiwa di mana datang segerombolan orang, mereka meminta, ya Muhammad, izinkan kami membangun masjid. Kata Nabi Muhammad, tidak, di sini ada masjid. Kenapa engkau harus bangun masjid lagi? Besok mereka datang meminta lagi, Nabi tidak memberikan izin. Akhirnya mereka datang yang ketiga kali, Nabi memberikan izin dengan janji masjid itu dipakai untuk tempat ibadah. Maka mereka menyetujuinya. Setelah masjid itu terbangun, maka orang-orang yang di dalam itu beribadah. Tapi setelah beribadah, mereka melakukan suatu kezaliman di dalam masjid itu. Mereka membicarakan aib orang, mereka menyusun rencana untuk memfitnah umat Islam. Maka apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, bakar masjid tersebut. Nabi marah. Nabi marah, bukan Nabi tidak marah.
kita tidak pernah membaca kitab. Sesungguhnya Nabi apabila naik di atas mimbar dikatakan saat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar naik ke atas mimbar, mereka digelar singa podium atau singanya mimbar. Kenapa? Ditanya sama Sayyidina Ali, aku mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah ya Ali? Rasulullah saat beliau menaiki mimbar, matanya merah, wajahnya merah, bahkan suaranya melingkir tinggi. Jadi Nabi di mimbar menyampaikan itu bukan marah tetapi tegas. Oleh sebab itu, jikalau kita mendengar dakwah, ada yang tegas, ada yang lembut, ini menggambarkan sahabat-sahabat Nabi. Ada yang tegas, siapa mereka? Ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Lalu siapa yang lembut? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Inilah akhlak-akhlak yang Nabi tunjukkan kepada kita. Lalu apakah sampai di situ Nabi marah? Ada seorang sahabat yang mempunyai seorang pembantu. Beliau pembantunya seorang perempuan yang setiap hari saat menyediakan makanan kepada tuannya, saat dia memberikan makanan, dia selalu mencaci Nabi. Dia selalu mencaci Nabi dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Lantas si tuannya tadi memenggal kepala wanita tersebut. Didengar oleh para sahabat, dilaporkan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan memenggal kepala pembantunya. Kata Nabi, mengapa dia memenggal kepalanya? Kami tidak tahu. Maka dipanggillah sahabat tersebut. Ya Rasulullah, benar aku memenggal kepala pembantuku. Kenapa engkau penggal? Karena setiap saat dia menyediakan makanan untukku, dia selalu mencacimu, dia selalu menghinamu. Aku saat itu bersabar, tapi saat dia mencaci dan menghina Allah Subhanahu wa taala, saat itu aku marah dan penggal kepalanya. Apa kata Nabi? Benar, orang ini benar, dan bebaskan dia dari hukum. Nabi marah saat Allah dihina. Hari ini, jikalau di antara kita ada orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang menghina agama Allah, kira-kira kita yang ada di sini marah apa enggak? Marah apa enggak? Kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak harus memarahi orang, tetapi apabila agama kita yang diinjak, Al-Quran kita yang diinjak, ini pasti kita harus marah. Oleh sebab itu kita yang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan akhlak kita. Siapa akhlak kita? Di mana akhlak kita? Siapa yang kita jadikan panutan adalah Al-Quran. Dalam kehidupan ini kita sering sholat. Dalam sholat kita senantiasa membaca surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Di sana Al-Quran menunjukkan berapa banyak surah, termasuk yang paling utama adalah Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Setidaknya inilah yang kita gambarkan akhlak kita dalam kehidupan. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, maka dalam kehidupan ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan memulainya membaca Bismillah. Kemudian di sana kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti tak ada yang kita puji, tak ada yang kita sanjung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang pantas kita kasih, yang pantas sayang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita tunjukkan kepada sesama kita, bagaimana kita mengayomi yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah tunjukkan kasih sayang kita. Kemudian di sana Malik Yaumiddin,
semua hanya titipan dari Allah. Jabatan yang kita dapat hanya titipan dari Allah. Pangkat yang kita dapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak wajar bagi kita sombong. Kemudian di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Setiap sholat kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi setelah sholat kita sendiri yang mencari jalan yang bengkok. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kadang menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi hari ini kita lihat berapa banyak orang yang menyembah dunia, menyembah harta, menyembah pangkat, menyembah jabatan. Mereka meminta, mereka bersaksi hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Kami masih juga menyembah dunia, masih juga menyembah harta, masih juga menyembah tahta, masih juga menyembah wanita. Oleh sebab itu, mari kita ikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni mengikuti apa yang diajarkan olehnya, termasuk akhlak beliau adalah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, nasihat yang beliau tinggalkan yang diam adalah kematian. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada kita ista'inu lil maut, bersiap-siap menghadapi kematian. Siapapun kita, baik yang kaya, yang berpangkat, yang punya jabatan, yang miskin, yang hina sekalipun, pasti akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjawa pasti akan mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Karena di saat kematian datang, maka itu adalah merupakan terminal akhir daripada kehidupan dunia dan terminal awal daripada kehidupan akhirat. Dan kita mempersiapkan diri. Kalau kita selamat dikubur, insya Allah kita selamat di akhirat. Tapi kalau dikubur saja kita tidak selamat, yakinlah tidak akan selamat pula kita di akhirat. Yang kita akan bertanggungjawabkan, mampukah kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir? Marhabuka, siapa Tuhanmu? Kalau semasa hidup kita tidak pernah mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menjawab Allah Rabbi Tuhan. Kemudian kita akan ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Kita tidak akan menjawab Nabi Muhammad nabiku kalau semasa hidup kita senantiasa bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita akan ditanya, ma imamuka, siapa imammu? Tidak akan mampu kita menjawab Al-Quranul Karim kalau Al-Quran tidak pernah kita baca, kalau Al-Quran kita tidak pernah jadikan pedoman, Al-Quran tidak pernah kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Tidak akan mampu kita membaca, menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, dan tidak akan mampu kita menjawab saat ditanya, ma ihwanuka, siapa temanmu? Tidak akan mampu kita menjawab muslim wal muslimah kalau semasa hidup kita benci kepada orang-orang alim, kita tidak mau bergaul dengan orang-orang alim, kita menghina kepada orang-orang alim, maka tidak akan mampu kita menjawab muslim wal muslimah saat ditanya oleh kedua malaikat. Oleh sebab itu, ista'inu lil maut, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Inilah dua nasihat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Semoga menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah kita yang hadir pada hari ini mendapat pertolongan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan berkahnya baginda Rasulullah SAW. Insyaallah rumah tangga kita berkah,
dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat